Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, halo ibu, halo teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi mengenai sejarah Melayu Riau. Sebelum itu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Budaya Melayu, yaitu Profesor Dr. Hajah Hasna Faisah ARM yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan materi yang akan kami sampaikan. Perkenalkan, nama saya Nabila Olivia Cantika beserta teman saya yaitu Rashid Al-Mujadid. Kami adalah anggota dari kelompok 5. Berikut adalah materi yang akan dibahas pada pembahasan kali ini. Yang pertama, itu ada Proto dan Deutero Melayu. Yang kedua, itu ada Kerajaan Melayu Kuno. Yang ketiga, itu ada Sejarah Melayu Islam dan Era Kolonial. Dan yang keempat, itu ada Perjuangan Rakyat Riau Masa Kemerdekaan. Baik, kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu Proto dan Deutero Melayu. Mulai dari tahun 2500 sebelum Masehi sampai tahun 300 sebelum Masehi, itu terjadi dua gelombang kedatangan manusia yang disebut dengan Proto Melayu dan juga Deutero Melayu, di mana masing-masing dari mereka itu memiliki kelebihannya, baik itu dalam bercocok tanam, kecenderungan untuk tinggal yang menetap, dan juga hidup yang bervariasi. Materi yang selanjutnya, materi yang kedua, itu tentang Kerajaan Melayu Kuno. Di Kerajaan Melayu Kuno, kita akan membahas 9 kerajaan. Yang pertama, itu ada Kerajaan Kandis. Kerajaan Kandis dan Koto Alang. Kerajaan Kandis merupakan salah satu kerajaan tertua di Riau. Dan Kerajaan Koto Alang pernah dikaitkan dengan Kerajaan Atlantis. Yang kedua, itu ada Kerajaan Katangka. Kerajaan ini dekat dengan Muara Takus. Katangka disebut dengan berasal dari kata kerangko yang artinya tempat yang tinggi. Kerajaan yang ketiga, itu ada Kerajaan Sriwijaya. J.L. Mons itu berpendapat bahwa Muara Takus itu sebagai pusat Sriwijaya dengan beberapa bukti yang ada. Kerajaan yang keempat itu Kerajaan Sintong dan Siarang-Arang. Penemuan-penemuan benda kuno di Riau itu menunjukkan suatu kedaulatan adalah di Sintong dan di Siarang-Arang. Yang kelima itu Kerajaan Kuantan. Kerajaan Kuantan merupakan kelanjutan dari Kerajaan Kandis. Kerajaan yang keenam itu ada Kerajaan Keritang. Kata Keritang sendiri berasal dari kata itang, adalah sejenis tumbuh-tumbuhan yang banyak terdapat di sekitar Sungai Gangsal. Yang ketujuh itu ada Kerajaan Gasib. Kerajaan Gasib ini diperkirakan telah berdiri pada abad ke-14 atau ke-15 Masehi. Yang kedelapan itu ada Kerajaan Segati. Kerajaan Segati itu mencapai puncak pada masa kekuasaan Tuk Jayo Alam. Dan yang terakhir ke-9 itu ada Kerajaan Pekantua. Kerajaan ini didirikan pada penghujung abad ke-14 oleh seorang Maharaja Indra dari Kerajaan Tumasik atau Singapura. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang sejarah Melayu Islam dan era kolonial. Islam sendiri masuk ke tanah Melayu Riau beriringan dengan adanya hubungan niaga antara Timur Tengah dan Islam itu sendiri, yaitu di daerah Kampar pada abad ke-7. Namun pada abad awal, yaitu pada masa dibawakannya oleh Nabi Muhammad SAW, Islam belum dapat menyebarluaskannya dan leluasa bergerak di kawasan ini karena adanya pengaruh kuat Buddha dan dinasti Tang di Cina yang mendominasi perdagangan di daerah tersebut. Pengaruh Islam yang paling kuat dengan kejayaan Melaka pada abad ke-14. Perjuangan rakyat Riau pada masa kemerdekaan, yaitu pada bulan September 1946, Sultan Syarif Qasim II meninggalkan Siak untuk menyerahkan Siak kepada NKRI melalui tangan Presiden Soekarno di Yogyakarta. Dan pada agresi Belanda I juga terjadi penyerangan 20 Juli 1946 dari 5 regu yang dipimpin oleh Kapten Mukhtar di Tanjung Kilang 1 untuk membela masyarakat setempat melawan Belanda. Pada agresi Belanda II juga terbentuknya organisasi seperti BKR yang dipimpin oleh Letnan II Hasan Basri dan PDRI di bawah pimpinan MR Syafruddin di Bangkinang. Dan beberapa perlawanan lainnya juga dilakukan di beberapa tempat seperti Tembilahan, Rengat, Bengkalis, Sungai Api, dan Siak.